Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan akhirnya sampailah kita di hari ke-6 bulan Ramadan. Jadi kurang 3 minggu lagi ya kita akan berlebaran. Ya tinggal sebentar lagi lah. Oke, seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, kalian itu kalau sahur itu biasanya sama siapa? Sendirian? Atau sama keluarga? Atau sama temen? Tapi kebanyakan pasti jawabnya sama keluarga ya. Pernah gak kalian sahur sama setan? Gak pernah kan? Jadi di cerita ini saya akan menceritakan cerita dari seorang teman bernama Wahyu. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2021 kemarin ya. Jadi Wahyu ini memang seorang perantau dan sudah bekerja di Kalimantan itu udah sekitar 2 atau 1,5 tahunan. Gak pernah pulang. Dan akhirnya 2021 kemarin dia akhirnya memutuskan untuk pulang karena memang pekerjaannya udah bisa dihandle sama orang lain lah ya. Jadi Wahyu ini kerja di pertambangan. Nah, sewaktu pulang ke kampungnya yang ada di kota Lamongan, tapi saya tidak akan menyebutkan nama desanya. Di kota Lamongan itu dia sampai di Lamongan atau masuk ke wilayah desanya, tempat tinggalnya itu sekitar jam setengah 3 kalau nggak jam 2 malam. Jadi waktu itu mau lebaran ya, sekitar ya 3 hari 4 hari menjelang lebaran lah. Dia dari Kalimantan terus langsung menuju ke desanya yang ada di Lamongan itu tadi. Sekitar jam setengah 3 dia sampai di kampung. Karena memang desanya ini agak pelosok ya, jadi sepi sekali. Ojek juga nggak ada, becak juga nggak ada. Pokoknya di jam-jam segitu angkutan umum itu udah nol semua, nggak ada semua gitu. Terpaksalah dia jalan untuk menuju ke rumahnya itu tadi. Nah, di tengah-tengah perjalanan Wahyu kayak ngerasa gimana ya. Dilihat jam itu di tangan itu udah jam segini kok. Biasanya di kampung kan banyak anak yang pegang kentongan gitu ya, bangunin sahur atau gimana lah. Itu gak ada sama sekali. Sepi banget lah. Dia tetap jalan. Sampai akhirnya dia lewat sebuah rumah besar yang terkenal di sana. Maksudnya itu pemilik rumah ini terkenal di desa itu. Namanya Pak Sukron, seorang pedagang kaya. Kalau nggak salah pedagang beras atau apa gitu ya. Pokoknya jual kebutuhan pokok gitu. Nah, di depan rumahnya itu Pak Sukron itu lagi ngerokok nih. Nah,
si Wahyu kan kenal ya. "Weh, Pak," gitu. Nah, si Pak Sukron ini nyapa balik. "Oh, iya Mas. Aneh nih," gitu kan. "Kok kayak gak kenal sama si Wahyu gitu kan. Padahal ya kan mereka udah kenal, harusnya satu desa udah kenal ya. Apalagi cuma merantau 1,5 tahun, harusnya kan kayak, weh Wahyu atau gimana, excited lah ya. Ini kayak, oh iya Mas gitu. "Pak Sukron, pangling ya sama saya Wahyu Pak." Nah di situ Pak Sukron langsung senyum terus jawab, "Oh Wahyu, iya gitu. Kok tumben Pak, jam segini kampung masih sepi, biasanya kan banyak anak-anak yang bangunin sahur gitu kan." "Wah nggak tahu juga nih, udah sekitar 2 mingguan ini sepi," gitu kata Pak Sukron. Akhirnya ngobrol agak lumayan lama lah ya, sekitar 15 menitan. Si Wahyu pamit nih, "Pak, saya pamit dulu ya, mau langsung ke rumah sekalian ya sahur lah gitu." "Oh iya, ngapain? Rumahmu kan masih jauh," gitu kan. Si Wahyu agak gimana gitu ya ketika si Pak Sukron ini ngomong rumahmu itu agak masih jauh gitu kan. Padahal kan rumahnya ya tinggal ya beberapa meter lagi lah gitu kan. Cuman diem aja si Wahyu. "Udah, sahur di sini aja. Kebetulan istri saya masak banyak enak-enak gitu." Oke lah, karena nggak enak menolak tawaran dari Pak Sukron ini, akhirnya Wahyu masuk ke dalam rumah itu. Setelah masuk kayak gimana ya, hawanya itu beda ketika sama di luar. Lebih adem, terus ademnya itu adem-adem gak enak gitu ya, adem-adem merinding. Cuman ya biasa aja situasi di dalam ya, terang. Terus dia juga melihat istrinya Pak Sukron itu sedang menyiapkan makanan ya kan, di meja makan. Terus ada satu anaknya, saya lupa namanya siapa, perempuan pokoknya. Ya anggap aja namanya Nailah lah ya. Nah ini anak perempuan ini udah duduk di meja makan, cuman tatapannya kosong gitu. Jadi keluarga Pak Sukron ini terdiri dari 3 anggota ya, Pak Sukron, istrinya, sama si anak perempuan Naila ini tadi. Dipersilahkanlah duduk si Wahyu sama Pak Sukron ini, duduk di kursi meja makan. Sambil ngeliatin istrinya Pak Sukron riwa-riwi ya. Cuman anehnya di situ si istrinya Pak Sukron ini nggak nyapa sama sekali. Terus kayak mimik wajahnya itu kayak datar gitu ya. Bukan merengut ya, datar gitu. Pokoknya intinya datar, kayak nggak, tanpa ekspresi. Nah di situ kan kayak si Wahyu kayak gimana ya, padahal dulu itu sebelum dia merantau ke Kalimantan itu kayak kenal banget lah sama istrinya, sama Pak Sukronnya, sering nyapa juga. Tapi kok kayak orang asing ya di sini. Udahlah, nggak mikir macem-macem. Mungkin dianggapnya Wahyu istrinya Pak Sukron ini lagi capek atau gimana. Diem aja. Si Pak Sukron duduk di sebelahnya istri gitu kan. Jadi duduknya ini gimana ya, berhadapan gitu ya. Kayak gini, ini meja, terus Pak Sukron di tengah, istrinya di kanan, anaknya di kiri yang Naila. Jadi posisinya si Wahyu ini menghadap mereka bertiga gitu. Jadi kayak mereka bertiga itu kayak interview. Mungkin kayak gitu ya, posisinya kayak interview gitu ya. Makanlah mereka karena makanan udah disiapin. Baunya itu enak banget kata Wahyu. Enak banget baunya. Ada ayam goreng, ada capcay, ada
lontong mie, dia masih inget ya menunya ya. Terus ada apa itu, sambal bajak ya. Pokoknya enak lah, baunya itu enak. Ketika akhirnya Wahyu ngambil lah, disuruh sama Pak Sukron ini tadi, ayo silakan dinikmati makanannya. Nah ketika Wahyu udah ngambil makanan, nasi ya, dicemplungin di piringnya. Terus dia ngambil ayam, sambel gitu kan, agak dicampur sama capcay tadi. Wah enak nih, kebetulan lapar banget kan ya, habis perjalanan jauh. Satu suapan dimakan sama si Wahyu. Tahu nggak rasanya gimana? Hambar. Baunya itu enak, tapi nggak ada rasanya. Aneh kan? Jadi Wahyu kayak, kok nggak ada rasanya gitu kan? Di dalam pikirannya seperti itu. Cuman dia nggak berani atau sungkan lah untuk mengeluarkan ekspresi yang kayak nggak enak gitu kan. Gimana makanannya? Istrinya tiba-tiba nyeletuk. Istrinya Pak Sukron ini tadi. Enak bu, enak. Wahyu ngomong gitu. Ya udah dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan sayang loh. Oke. Sampai suapan terakhir itu Wahyu nggak merasakan apa-apa di makanan itu. Hambar. Ya kayak makan apa ya? Mungkin kayak makan bubur atau apa, pokoknya nggak ada rasa. Bahkan sampai Wahyu itu ngetes sambelnya itu ya, dibanyakin, ya nggak terasa apa-apa. Ya nggak pedes, nggak gurih. Pokoknya hambar sekali lah. Sampai Wahyu itu mikir, ini kurang micin atau apa gitu kan. Si Wahyu mikirnya waktu itu gitu. Terus akhirnya udah selesai. Dan di sana juga Wahyu ngerasa dia nggak kenyang. Padahal waktu itu dia udah nambah ya, disuruh di tengah-tengah makan itu disuruh nambah sama Pak Sukron. Dia nurut aja. Nambah 2 kali tuh kayak perut itu kayak masih merasa kosong, nggak kenyang sama sekali. Nah di sana dia ngelihat kok ada yang aneh sama Pak Sukron beserta keluarganya ini tadi. Habis makan itu mereka bertiga itu ngeliatin Wahyu gitu. Tapi tatapannya itu kayak tatapan gimana ya, tatapan yang menakutkan gitu. Bukan tatapan ingin memangsa ya. Bukan, tatapannya itu kayak datar tapi gak enak gitu. Akhirnya Wahyu buka omongan. Pak, mohon maaf, ini saya sudah selesai makan. Saya mau pulang pak, mau langsung ketemu sama ibu gitu kan. Oh iya, ya udah hati-hati ya. Maaf ya saya nggak bisa nganterin sampai depan. Oh iya pak, nggak apa-apa. Wahyu ngambil tas, akhirnya keluarlah dari rumah itu. Sampai di separuh perjalanan jalan kampung ya, dia itu noleh ke arah rumahnya Pak Sukron tadi. Yang awalnya lampunya terang benderang, ya kan, yang dia lihat kayak gitu, tiba-tiba itu kayak lampunya mati semua. Dia kaget dong Wahyu. Ngapain lampunya dimatiin? Ini kan masih apa ya, masih gelap gitu kan. Meskipun udah subuh tapi kan masih gelap gitu. Jalanlah dia terus gitu kan. Sampai akhirnya itu kayak terdengar suara-suara tarhim ya, suara-suara mau imsak gitu. Masuk rumah terus, ya kejutan lah, ibunya juga seneng ketika melihat Wahyu udah dateng. Akhirnya cepet-cepet sahur dulu, mumpung belum imsak ini gitu kan. Ayo cepetan, udah tinggal 10 menit nih. Aduh bu, aku tadi udah sahur gitu kan. Hah? Sahur di mana? Di jalan? Enggak bu, di rumahnya Pak Sukron. Pak Sukron? Pak Sukron siapa nak? Ya,
Ya itu Pak Sukron yang orang kaya itu loh Bu, yang jualan di pasar gitu kan. Ibunya diem. Akhirnya manggil bapaknya. Pak Pak anakmu ini loh Pak. Jadi kayak ada nada-nada ketakutan lah ya di ibunya itu. Oh apa toh? Ini loh katanya anakmu sahur di rumahnya Pak Sukron. Pak Sukron sopo? Itu Pak Sukron yang seminggu yang lalu meninggal itu. Hah? Si Wahyu kayak meninggal? Meninggal apaan gitu kan pikirnya. Wong tadi baru ketemu terus makan sahur bersama. Akhirnya si orang tua ini gak percaya kan bapak ibunya Wahyu. Terus Wahyu jelasin bahwa dia itu berani sumpah gitu kan ya, sampai saya itu sahur di rumahnya Pak Sukron dan ngelihat keadaan keluarganya Pak Sukron baik-baik aja gitu. Akhirnya bapaknya cerita, wes gini aja, kalau kamu gak percaya ya terserah, tapi ini beneran. Besok pagi bisa kamu cross check sendiri. Jadi Pak Sukron beserta keluarganya itu udah meninggal. Seminggu yang lalu terjadi sebuah kecelakaan ya di salah satu jalan yang ada di Lamongan dan menewaskan seluruh anggota keluarganya. Dan keluarga itu ya keluarganya Pak Sukron itu tadi. Jadi selama Pak Sukron meninggal, ya rumahnya kosong, gak ada yang ngurus. Ada sih katanya saudara dari Pak Sukron, tapi dia belum bisa datang untuk melihat rumahnya, atau maksudnya merawat rumahnya itu tadi, karena beliau juga ada di luar Jawa gitu. Akhirnya kami sekampung memutuskan untuk tetap mengadakan acara 7 harian ya, tapi di masjid. Jadi bukan di mana, di rumahnya itu tadi. Jadi rumah itu tetap dalam keadaan terkunci, pagernya juga digembok, semua kunci dipegang sama Pak Kepala Desa atau Pak Lurah gitu. Jadi kayak mana mungkin kamu bisa masuk ke rumah itu gitu kan. Ya si Wahyu kayak, ya percaya gak percaya Pak, itu saya alami. Ngomongin sendiri ke bapaknya seperti itu. Ya udahlah, mungkin ini termasuk kejadian mistis yang cukup aneh dan mungkin dialami oleh beberapa orang dari kita ya. Jadi kejadian yang dialami Wahyu ini bisa jadi jin atau mungkin nggak tahu ya, atau korin atau apa yang penunggu rumah itu. Biasanya kan kalau melakukan hal seperti itu berarti dia meniru kegiatan yang dilakukan manusia atau tuan rumah yang ada di situ ya kan. Ya kayak ginilah, Pak Sukron di situ orang baik gitu kan, sering menolong tetangganya. Jadi apa yang dilakukan Pak Sukron ditiru sama jin yang ada di sekitar situ. Ya baik sih, tapi cuma gimana ya, serem juga gitu kan kalau mengetahui hal itu. Dan alhasil si Wahyu tetap gak sahur ya, karena udah merasa sahur meskipun perutnya gak kenyang gitu. Ya dia mikirnya gak aneh-aneh sih, gak tahu apa yang dimakan tadi gitu. Baik, mungkin itu saja cerita dari Wahyu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.